Lalu loading. Oke, selamat datang kembali di semester Gasal 2023-2024. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi rekan-rekan yang bergabung offline, selamat datang di ruangan yang baru di makeover. Di makeover selama liburan kemarin. Dari ruang baca menjadi ruang rapat ini. Di belakang ada DJ booth, ada dispenser, ada kopi, ada teh. Kalau mau bikin, monggo. Yang gabung online, maaf ya. Sambil lalu, monggo silahkan mengisi presensinya kode 4333509 atau scan QR code yang ada di layar. Nanti saya tampilkan kembali menjelang kelas berakhir. Tidak terasa sudah tiba kita di proposal tesis. Satu tahap lagi sebelum menyusun dokumen tesis atau apa ya, nggak ada ya tesis saja. Anyways, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Sebelum semester ini dimulai, kita kan sudah melakukan pembagian pembimbing. Mohon maaf jika ada yang tidak mendapat sesuai dengan sesuai dengan permohonannya, ya karena satu atau dua hal, maka kami terpaksa melakukan rekonfigurasi atau reassigning begitu ya. Entah itu karena kapasitas atau karena hal yang lain gitu. Di hadapan Anda di classroom ini ada seperti biasa, ada announcements, ada pedoman komposisi pembimbing, terus kemudian ada link yang menuju ke sistem informasi dan manajemen seminar pasca sarjana. Ini adalah in-house system yang dikembangkan oleh departemen, oleh Mas Rival tadi, dan sistem ini mereplikasi sistem SIM seminar S1 kemarin. Jadi bagi teman-teman yang ikut tergabung dalam program fast track atau fresh graduate harusnya cukup familiar dengan sistem ini. Bagi rekan-rekan yang belum pernah tahu atau mengalami penggunaan SIM seminar ini, ada di dalam folder pedoman-pedoman. Saya letakkan buku panduan seminar pasca, dan ini sudah dikompilasi oleh Mas Rival tadi. Saya buka saya. Oke. Jadi ini panduannya cukup ringkas, mulai dari cara akses aplikasi, registrasi account, login, pengajuan pembimbing. Pengajuan pembimbing ini nanti saya bypass saja karena sudah ada distribusinya. Jadi kita manfaatkan SIM seminar ini untuk proses evaluasi, penilaian dan pengajuan sidang seminar nanti gitu. Lalu selain buku panduan, saya juga menyampaikan atau mengunggah baku mutu pasca sarjana di sini. Tapi ya, Anda tidak perlu mengakses membaca seluruh dokumen baku mutu ini dari cover to cover gitu ya. Saya kira yang relevan bagi rekan-rekan yang akan menyusun tesis dan
sidang nanti untuk persyaratan kelulusan adalah syarat publikasi, prasyarat publikasi. Itu yang menjadi saya mau bilang momok kok ya nggak enak gitu ya, tapi itulah menjadi salah satu tantangan, wes jangan momok, tantangan dalam apa namanya, dalam menyusun dalam menyelesaikan studi di S2 ini. Gitu. Masih seputar publikasi, sebagaimana Anda ketahui bahwa durasi program S2 ini maksimal adalah 8 semester. Dan karena publikasi itu adalah prasyarat, maka apabila tesis itu sudah selesai, TOEFL-nya sudah memenuhi, tapi publikasinya belum memenuhi, maka kelulusan itu ditunda. Sampai kapan ya? Sampai maksimal 8 semester itu. Dan ya kita sih belum pernah mengalami hal itu karena Anda juga barusan angkatan kedua gitu ya. Tapi di prodi lain banyak yang terganjal karena proses publikasi ini. Publikasi ini ada beberapa opsi sih sebenarnya. Untuk S2 ini bisa bisa melakukan publikasi melalui seminar internasional. Kontrol F kenapa sih? Bisa melakukan ini program magister jalur riset, program magister reguler. Here we go. Oh enggak. Anyways, bisa memilih antara publikasi di seminar internasional atau jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Seminar internasional ini tentunya tergantung dari jadwal penyelenggaraan acara itu sendiri. CITIS contohnya, CITIS ini adalah platform seminar kita sendiri. Namun biasanya diselenggarakan di bulan Oktober setelah wisuda, setelah masa wisuda. Dan kalau Anda ingin berpartisipasi di CITIS tahun ini untuk persyaratan kelulusan agak sulit karena asumsinya penelitian belum berlangsung, proposal aja masih menyusun gitu kan ya. Jadi CITIS ini sayangnya timingnya hit and miss begitu. Jadi dan seminar-seminar internasional lainnya juga memiliki karakteristik serupa. Syukur-syukur kalau rekan-rekan sekalian bisa menemukan seminar internasional yang timingnya pas, gitu ya. Jadi kalau wisuda itu September, jadi sebelum bulan Agustus, misalnya itu sudah bisa cari seminar yang sekitar bulan Juni, Juli gitu, that's awesome. Tapi kalau enggak ya mau nggak mau alternatifnya harus ke jurnal. Jurnal nasional yang diakui itu minimal Sinta 3, seingat saya. Minimal Sinta 3. Kalau bisa tembus ke Sinta 2 dan atau Sinta 1, itu bagus. Tapi mungkin Anda juga sudah pernah berpengalaman dengan proses penerbitan jurnal nasional pun itu juga butuh waktu. Saya kemarin jurnal Sinta 2 aja itu butuh waktu setahun dari dari submission awal sampai dia terbit. Saya submit itu bulan Agustus 2021, terbit bulan Desember tanggal 31 jam 11.30 malam. Pas belum tahun baru. Tapi setahun lebih prosesnya. Jadi itu pun dilematis begitu. Pak, bagaimana dengan JPR? JPR itu Sinta 3 bisa digunakan sebagai alternatif platform publikasi. Tapi JPR itu terbit setahun 2 kali, bulan Mei dan bulan Agustus atau November, saya lupa yang edisi keduanya. Tahun lalu kita mengakali dengan menerbitkan special issue.
Tapi special issue pun terbatas karena setiap edisi itu jurnal itu tidak boleh lebih dari 8 atau 10 paper, dan dari sekian banyak paper yang masuk itu tidak boleh semuanya dari kita sendiri gitu. So itu lagi-lagi ada agak dilematis gitu ya. So jadi di sini kuncinya di sini adalah publikasi itu timing. Dan kemarin waktu saya penerimaan maba ada yang tanya, Pak, saya sudah pernah publish sebelumnya, gimana kalau itu saja dipakai sebagai prasyarat gitu. Dia belum masuk aja sudah ada publikasinya. Sayangnya publikasi ini harus ada kaitannya dengan tesis Anda. So idealnya kalau Anda itu punya dua sasaran misalnya dalam penelitian itu, terus kemudian Anda ingin mempublikasikan salah satu sasarannya, ya idealnya skenario seperti itu, salah satu atau dua-duanya gitu ya, atau nunggu sampai kesimpulan gitu kalau bisa. Alternatif lainnya, Anda bisa bypass timingnya itu, atau mengantisipasi timingnya dengan melakukan um, dengan melakukan bibliometric analysis. Bibliometric analysis ini mengukur performa bukan mengukur performa, sorry. Bibliometric analysis ini mencari tren penelitian-penelitian yang berhubungan dengan topik yang Anda minati. Misalnya ambillah urban design secara umum gitu ya, karena ini yang paling pertama muncul di kepala saya. Urban design secara umum gitu. Anda cari kata-kata kunci yang berhubungan dengan urban design, kalian masukkan ke Google Scholar Search dan lain sebagainya, kalian Anda download Anda download artikel-artikel yang terkait itu, terus kemudian Anda ukur berapa banyak yang ngomong soal kata kunci ini, berapa banyak yang, jadi seperti itu. Bibliometric analysis untuk mencari tren di penelitian dan mencari research gap. Itu bisa dipublikasikan. Jadi barusan menyusun latar belakangnya sudah bisa menghasilkan satu publikasi untuk mengantisipasi itu tadi, prasyarat itu tadi. Memang bukan hasil penelitian, tapi setidaknya itu ada kaitannya dengan tesis Anda. Begitu. Kalau misalnya Pak, saya kok nggak yakin dengan bibliometric analysis, karena memang bibliometric analysis itu menuntut kita untuk mengevaluasi mengevaluasi artikel dalam jumlah yang sangat banyak. Mungkin kalau nggak hari ini, minggu depan saya sampaikan langkah-langkah melakukan bibliometric analysis itu. Tapi contohnya kemarin saya melakukan search menggunakan publish or perish dengan menggunakan 4 kata kunci di Google Scholar, Crossref, dan dua sumber lainnya. Saya menemukan total 2.258 artikel. Dan itu masih belum saya pilah-pilah mana yang double dan lain sebagainya gitu. So, Anda bisa membayangkan volume pekerjaan yang harus dilakukan untuk melakukan bibliometric analysis seperti apa gitu. Ya tentunya pakai Excel dan lain sebagainya masih bisa lah membantu mempercepat proses itu gitu. Tapi intinya you have to analyze a whole lot of things gitu. Alternatif lainnya, saat menyusun tinjauan pustaka, bagi yang barusan aja sidang kemarin, pasti beberapa di antara Anda sudah ditanyain sama penguji gitu. Bagaimana caranya Anda menjustifikasi pemilihan variabel dan lain sebagainya gitu kan ya, pada saat melakukan sintesis tinjauan pustaka gitu. Salah satu cara untuk menjustifikasi pemilihan variabel adalah dengan melakukan SLR atau Systematic Literature Review. Systematic Literature Review ini memberikan justifikasi yang solid atas pemilihan variabel-variabel penelitian. Hasil Systematic Literature Review ini juga bisa dipublikasikan. Jadi ada dua alternatif sudah di sini pada saat menyusun proposal ini, sudah ada dua alternatif publikasi. Gitu. Seringkali judul-judul yang menggunakan dua metode peninjauan pustaka ini pasti ada embel-embelnya. Misalnya urban design
a bibliometric analysis, urban design, a systematic literature review, seperti itu. Tapi paling enggak saya menawarkan saya menawarkan dua opsi publikasi ini sebagai alternatif untuk mengantisipasi timeline publikasi yang cukup panjang itu tadi. Jadi kalau Anda harus menunggu hasil terus habis itu nunggu berapa bulan lagi sampai artikel itu terbit, itu susah. Takutnya nanti akan mempengaruhi akan berdampak pada pembayaran SPP, wes gitu aja. Masalahnya yang diminta oleh pasca itu bukan sekedar kalau artikel itu yang diminta itu accepted. Pokoknya ada email atau ada surat yang menyatakan kalau artikel Anda telah diterima, statusnya accepted, itu aman. Jadi walaupun belum dipublikasikan tapi sudah accepted, akan dipublikasikan pada volume sekian, nomor sekian, aman. Kalau seminar internasional Anda harus melampirkan artikel, terus sertifikat telah melakukan presentasi, lalu Anda juga diminta untuk meminta surat keterangan dari panitia yang menyatakan bahwa proceedingnya itu akan diterbitkan melalui Scopus. Jadi artinya proceedingnya sendiri harus terindeks Scopus. So, saya kira dua platform itu ya, seminar maupun jurnal itu semua ada plus minusnya gitu. Yang jelas sebelum ada hasil pun Anda bisalah melakukan publikasi. Lalu apa lagi? Ini podo ambek desktop pun yang ngomah ini. Kalau ganti tab, pindah tab, dia nge-reload. Pedoman tesis. Pedoman tesis yang saya lampirkan di Classroom ini memuat antara lain struktur atau kerangka atau format proposal tesis dan format tesis. Ini struktur atau formatnya, monggo silakan tinggal mengikuti panduan yang sudah ada. Tapi substansinya nanti kan akan disesuaikan dengan topik Anda masing-masing. Jadi fleksibel lah gitu. Silakan sendiri nantinya. Terus kita coba masuk coba intip SIM seminarnya sekarang. Judulnya masih seminar, padahal mata kuliahnya sudah berubah menjadi proposal tesis. Oh, really? Oke. Seminar pasca kurang lebih tampilannya seperti ini, mirip dengan yang S1, tapi bedanya dia beda di URL-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari fresh graduate atau fast track login ke yang S1, ya nggak akan ketemu dengan konten yang ada di sini begitu. Karena ini linknya aja sudah seminar pasca/authorization. Login, aku dewi lali. Kita coba dilihat dari aja deh, dilihat dari buku panduannya aja deh kalau gitu. Bentar. Alternatif lain di dalam buku panduan ini juga ada link untuk mengakses SIM seminar ini tadi.
Can I just zoom in? There we go. Terdapat beberapa SIM, tinggal dipilih SIM seminar pasca sarjana, jadi seminar pasca sarjana. Kemudian bagi yang belum memiliki akun, silakan registrasi dulu. Saya nggak tahu apakah oh, nggak bisa sih. NRP-nya beda antara yang S1 sama yang S2. Jadi yang apa yang dulu S1-nya di sini pun harus membuat harus membuat akun baru. NRP dan lain sebagainya. Terus kembali ke login. Eh, 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 eh. Oke. Ini kira-kira tampilan apa? Tampilan dashboard mahasiswa ini seperti ini. Dan di sini tertulis pendaftaran pengajuan pembimbing ditutup pada hari Minggu 10 September besok. Tapi sekali lagi saya sampaikan kalau proses itu nanti saya bypass saja. Kalau bisa saya sampaikan apa namanya? Saya sampaikan daftar pembimbing itu ke Mas Rival supaya dibantu diinputkan ke situ. Jadi nanti tinggal nanti rekan-rekan tinggal apa namanya melanjutkan proses diskusi dan pembimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing begitu. Come on. Itu ini proses pengajuan pembimbing dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi apa namanya? Lagi-lagi kita akan memaksimalkan fungsinya SIM seminar ini untuk proses penjadwalan dan evaluasinya gitu ya. Kalau masalah ininya sih saya kira nggak terlalu apa namanya nggak terlalu krusial begitu. Silakan mengeksplorasi itu dulu. Terus pedoman sudah, proposalnya sudah, komposisi pembimbing. Hmm. Uh, Ya, sejauh ini sih fasilitas yang ditawarkan, fasilitas penunjang yang ditawarkan oleh apa namanya oleh departemen untuk menunjang tesis ini adalah SIM seminar itu. Selain apa namanya selain fasilitas tersebut, kita dulu punya ruang baca ya ruangan yang ini gitu ya. Saya nggak tahu sekarang mau dipindah kemana. Um, Terus saya juga nggak tahu saya nggak tahu sesering apa ruang baca itu dulu digunakan ya gitu. Tapi selain fasilitas ini, saya juga masih belum tahu, saya juga masih menunggu konfirmasi dari pasca sarjana apakah kalau Anda login ke mana ke My ITS itu kan ada My ITS tesis, ada aplikasinya, ada linknya itu gitu. Tapi saya beberapa kali klik itu masih blank. Um, saya nggak tahu apakah kita akan beralih ke situ nantinya begitu ya, tapi um, nggak apa-apa itu untuk semester depan aja. Sementara ini kita mengelola proposal tesis dan tesis itu in-house saja dulu. Gitu. Selain itu, untuk keperluan untuk keperluan publikasi, lagi-lagi untuk keperluan publikasi, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah reference management. Reference management. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan untuk menggunakan Mendeley karena dia gratis gitu ya. Dan dia ada plugin-nya ke Word. Dan kalau Anda sudah punya account di Elsevier, biasanya kalau punya emailnya ITS baik itu sebagai mahasiswa maupun sebagai staff, harusnya Anda bisa akses Elsevier dan Anda bisa login ke Mendeley dengan menggunakan akun Elsevier itu. Gitu.
Kalau enggak ya bikin aja free account baru pribadi yang terpisah dari apa namanya, yang terpisah dari Elsevier. Jadi kalau setelah lulus kalian masih mau menggunakan Mendeley, nggak bergantung pada apa namanya, nggak bergantung pada email institusi gitu. Pakai Mendeley. Alternatifnya, kalau Anda biasa bekerja menggunakan Google Docs, ini nggak ada plugin untuk Google Docs. Yang ada plugin untuk Google Docs itu adalah Zotero. Yang ada itu adalah Zotero. Nah, um, ada apa namanya? Ada keunggulan atau keuntungan dalam menggunakan reference manager seperti ini. Tampilannya Zotero sih sebenarnya mirip kayak Mendeley. Ada keunggulannya. Satu, yang jelas saat menyusun tesis nanti pasti akan berurusan dengan beberapa berpuluh-puluh mungkin sampai ratusan um, reference, jurnal textbook, artikel berita dan lain-lain. Kalau Anda punya tenaga yang berlebih untuk mengatur semuanya secara manual satu persatu, ya monggo silahkan gitu. Kalau saya sih males. Mending saya lebih suka menggunakan ini, yaitu for your information, tesis saya kemarin S3 itu hampir 300 reference. Jadi no, thank you. Kalau harus melakukan secara manual. Selain itu, saya kemarin publikasi di Sinta 2, mereka beberapa kali artikel saya dikembalikan itu karena saya tidak menggunakan reference manager. Saya pakai, tapi nggak tahu kenapa setelah saya kirim ke mereka, semua link itu hilang. Jadi mereka bilang, pakai reference manager, setidaknya pakai Mendeley atau Zotero. Saya balas, pakai kok. Saya sampai kirim screenshot dan lain sebagainya gitu ya. Tapi jurnal itu biasanya minta Anda menggunakan ini. Satu hal lagi yang apa namanya untuk mengantisipasi permohonan publisher, data management. Data management dan data storage. Kalau Anda ingin menerbitkan artikel di jurnal internasional, mereka minta ini. Kadang-kadang data Anda itu bisa kami akses dari mana? Salah satu alternatif platform untuk mempublish, untuk mengunggah dan sharing research data itu adalah dengan menggunakan Mendeley data. Anda bisa create datasetnya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Pokoknya Anda sampaikan keterangannya secara lengkap. Ini adalah data kualitatif dalam bahasa Indonesia misalnya, kualitatif dalam bahasa Indonesia, dan berikan informasi lain seputar data tersebut. Saya beberapa kali menggunakan Mendeley data ini dan saya bisa memantau berapa kali dataset saya telah diunduh, berapa kali dataset saya telah diolah oleh peneliti yang lain. So this is quite nifty, gitu. Mendeley data. Silahkan dieksplorasi. Yang jelas dia nanti akan menerbitkan DOI, Digital Object Identifier, nomor DOI, dan nomor DOI itu yang biasanya disampaikan ke publisher nantinya. Saya nggak tahu apakah jurnal-jurnal lokal juga juga meminta ini, tapi just in case. Lalu Anda biasanya kalau searching reference pakai apa? Science Direct. Oke, yaitu standar minimum lah ya, Science Direct. Terus kalau misalnya brainstorming,
kalau butuh brainstorming, kalau misalnya oh kebetulan teman saya nggak ada yang biasa ajak omong gitu, terus saya butuh brainstormingnya sama siapa atau sama apa. Oke. Look, nggak apa-apa. Ini membawa saya ke apa? Ini membawa saya ke topik selanjutnya gitu. Apakah penggunaan generative artificial intelligence, generative AI seperti ChatGPT dan lain dan kawan-kawan diizinkan? Boleh, boleh selama penggunaan khususnya ChatGPT ya, karena itu yang paling accessible gitu. Khususnya ChatGPT. Boleh selama ChatGPT itu digunakan untuk memperbaiki tata bahasa, terus kemudian digunakan untuk membantu Anda memahami sebuah konsep yang mungkin terlalu abstrak gitu ya. Yang sebagai contoh saya paling seneng itu pakai ChatGPT untuk membantu saya menjelaskan konsep ke anak-anak saya. Misalnya tiba-tiba tiba-tiba anak saya yang kelas 5 kemarin tanya what is behavioral economics. Saya bukan orang ekonomi. Orang tua saya orang ekonomi, tapi saya yakin kalau saya tanya ke orang tua saya, mereka nggak akan bisa meringkas ke dengan saya. Saya bilang ke ChatGPT, explain behavioral economics to a 10-year-old. Mudah sekali. So, gunakan ChatGPT untuk hal-hal seperti itu, that's fine. Tapi jangan gunakan ChatGPT um, untuk untuk generating knowledge gitu, karena it's not what it's for. Saya sarankan Anda untuk menggunakan Elicit. Elicit ini enak diajak enak diajak brainstorming karena ketika kita memasukkan research question seperti ini, how effective is whatever that is for reducing hair loss, saya butuh itu. Dia akan memberikan menyarankan beberapa alternatif research question dan lain-lain gitu. Saya coba. Kenapa saya mengizinkan penggunaan generative AI? Efisiensi waktu salah satunya. Terus kemudian tidak semua orang itu terlahir untuk menjadi penulis. Jadi ya udahlah, fair game, pakai aja gitu. Oke, misalnya apa yang ingin kalian ketahui? Come on, come on, come on. Um, Ketika kita masukkan research question kita gitu, terus kita nggak yakin masa kayak gini atau masa kayak gini tok gitu ya, bisa brainstorm. Dia akan memberikan kita beberapa alternatif gitu. How do millennials compare to other generations? How do millennials home buying decisions differ by region gitu. Jadi membantu kita menentukan research topik juga bisa. Misalnya saya nggak mau, oh ya factors affecting home buying kayaknya terlalu generik ya. Ya sudahlah, bagaimana perbedaannya by region.
Dia akan memberikan summary top 4 papers. Jadi ini sudah membantu kita mendapatkan apa ya basic knowledge lah gitu, kira-kira fenomena yang kita teliti seperti apa. Jadi dari paper 1, 2, 3, dan 4 Elicit memberikan summary atau ringkasan gitu. Paper suggests that millennials home buying decisions differ by region. Menurut Clark seperti apa, menurut Raymond seperti apa, Colson seperti apa, dan seterusnya. So this is a really nifty tool. Silakan pakai ini kalau untuk membantu menyusun dokumennya nanti gitu. Anda juga bisa memfilter supaya Elicit menyajikan reference-reference yang punya PDF-nya. Menghemat waktu, nggak perlu scouring lagi kan. Ini ada tapi aku nggak ada PDF-nya, harus nyari lagi gitu. Dan karena paper title yang disuggest itu berubah, maka summary-nya pun berubah. So, itu Elicit. Bisa silakan dieksplorasi. Alternatif lainnya, generative AI lainnya, consensus.ai. You may be wondering, Pak, Bapak itu dapat kayak gini dari mana ya? Saya kalau nganggur tuh kayak gini. Saya kalau nganggur tuh nyari-nyari yang beginian gitu. Kenapa, Pak? Karena saya males. Karena saya males. Gunakan kemalasan itu sebagai leverage gitu ya. Saya adalah peneliti yang malas. Lambat ya. So, konsensus terus ada apa lagi ya? Banyak kok yang tools seperti ini tuh yang oke. Konsensus ini kadang-kadang ya seperti ini. Hostnya masih masih I'll tell you what, nanti link-linknya tuh saya aja deh, saya sematkan di Classroom gitu. Tapi intinya kembali lagi, apakah boleh menggunakan generative AI? Tentu boleh gitu ya. Mulai dari yang ini adalah alternatif yang gratisan, yang berbayar adalah ini site assistant, not assistant. Yang berbayar adalah site. Harganya agak lumayan. Saya nggak akan sign in di sini karena saya sign innya pakai Orchid. Jadi saya nggak hafal Orchid saya nomornya berapa. Tapi site ini mirip dengan Elicit, cuman dia bisa suggesting lebih banyak lebih banyak paper, dan paper karena dia berbayar, paper yang dia suggest itu bisa kita akses secara langsung. Nggak perlu bingung. Jadi sekalipun pakai Taylor and Francis atau apa itu biasanya bisa kita akses secara langsung. Kalau Anda tertarik untuk menggunakan ini, individual subscription itu kalau nggak salah antara 1,5 sampai 2 juta per tahun. Kalau mau ngirit pakai referral dari saya, itu saya dapatnya itu 500.000 per tahun. So that's okay. Kalau misalnya kalian mau patungan pakai satu referral 500-600.000 per tahun untuk 3 orang misalnya, you can cut your losses gitu kan ya. Site assistant, so bisa pakai ini kalau mau. Ini enak banget, you bayar soalnya. Terus apalagi ya, site assistant research rabbit banyak wis. Ada satu lagi, ya, Research Rabbit. Kurang lebih sama seperti Elicit, Consensus, dan Site.
Sambil nunggu itu, yang lainnya adalah semantic scholar. Semantic scholar. Tapi semantic scholar ini mirip kayak mirip kayak apa namanya? Mirip kayak Science Direct sih sebenarnya dia. Cuman jangkauannya lebih luas gitu aja. Pak, dari tadi ngomongin reference terus gitu. Kalau misalnya saya kecantol dalam penulisan, pakai apa? Panggil Jenny. Jenny. Panggil Jenny. Soalnya kalau pakai Grammarly atau apa itu ya, Grammarly is for English. Jenny ini bisa dalam bahasa Indonesia juga. Um, dia dia bisa memprediksi kita mau ngomong apa, kita mau menulis apa. Dia bisa membantu kita untuk memparafrase sebuah kalimat. Misalnya, um, seringkali seringkali kita menemukan satu penggalan kalimat bagus banget di jurnal itu. Rasanya kalau diparafrase itu jelek pasti jelek. Kalau kita yang memparafrasekan sendiri pasti jelek. Kasih ke dia, paraphrase, klik, atau kasih ke ChatGPT, paraphrase, klik. Saya pakai Jenny ini kalau misalnya saya mulai ngelantur. Jadi saya copy paste satu paragraf, terus kemudian saya start paragraf baru, dia suggest sesuai dengan paragraf sebelumnya. Kira-kira nanti alurnya seperti apa. Saya pakai apa ya kemarin loginnya ini ya? Oh, oke. Hanya saja Jenny itu kalau nggak salah yang gratis itu dibatasi 200 suggestion. Jadi kalau misalnya kita menulis satu kalimat terus dia menyarankan kalimat sambungan selanjutnya gitu ya. Terus Anda tidak mau menggunakan apa namanya? Nggak mau mengambil kuota 200 suggestion itu, diketik ulang di notepad suggestionnya. Kalimatnya bagus, tapi aku nggak mau pakai itu. Ketik ulang di notepad, copy paste. Nanti dia suggest lagi. Ketik ulang, copy paste. Ah, ini anakku sing gawe iki. Um, jadi dia, nah kayak gini. Hello everyone, parents, teachers, and fellow students, bla bla bla. Terus begitu kursornya sampai di momen ini, dia langsung suggest, we have come a long way from our early days as bla 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 bla, dan seterusnya. Kalau misalnya mau pakai itu, tinggal klik kanan. Itu aku loh yang ngetik, bukan saya yang ngetik. Dia yang apa? Dia yang menyarankan gitu. So cool. Tapi tetap bagaimanapun juga dia kan autopilot. So kita tetap harus kita harus tetap pegang kendali, dan itu dari AI comments dan lain sebagainya itu bisa kita apa namanya bisa kita um, bisa kita olah lagi gitu. Pada conclusion, pada introduction, misalnya ini kok dari tadi setuju 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 terus gitu ya. Write opposing argument itu juga bisa, peer review this document dan lain sebagainya. So ya, yeah, pakai Jenny. Silahkan menggunakan itu, nggak apa-apa. Sebenarnya dia juga bisa sih mengenerate ini misalnya di akhir kalimat cite. Dia juga bisa menyarankan sumber yang sekiranya relevan dengan kalimat yang barusan aja kita tulis. So, awesome. Lambat. Tapi seperti inilah kurang lebih. Dan nanti kita tinggal pilih mana yang sekiranya relevan dengan kalimat itu tadi. Misalnya ini, no 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 no, I don't want to do that. Add as citation. Muncullah di sini. Dan so yeah, easy.
Lagi-lagi alasan saya sharing tools-tools seperti ini ya karena tidak tidak semua itu dilahirkan untuk menjadi penulis, nggak semuanya berbakat menjadi penulis, tapi saya yakin Anda semua memiliki ide-ide yang brilian. Tools-tools seperti ini itu hanya membantu mereka ada untuk membantu kita menyalurkan ide dengan lebih baik, menyalurkan ide dengan lebih efisien gitu. Jadi saya bukanlah orang yang bilang jangan pakai generative AI karena itu akan menumbuhkan kreativitas dan kreatif. Itu sama seperti dosen-dosen arsitektur yang dulu-dulu banget bilang jangan pakai komputer karena itu akan menumpulkan. Enggak, enggak. Kreativitas tuh kembali ke individunya kok. Alat-alat ini ada untuk kita manfaatkan untuk enhance, saya nggak tahu kata lain gitu selain itu, tapi untuk mengenhance ide yang sudah kita miliki. So kembali lagi Jenny, Research Rabbit, Semantic Scholar, Site Assistant kalau mau, um, dan lain-lain. Silakan dieksplorasi sendiri. Nanti link-linknya saya kumpulkan di dalam satu folder. Saya sampaikan di Classroom. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan seputar seputar seminar ini? Oh, timeline ya. Timeline. Itu yang sampai kelupaan. QR code-nya nanti dulu. Timeline. Sebenarnya struktur section yang ada di Classroom ini itu memberikan indikasi. Dia indikatif terhadap timeline kita nantinya gitu selama satu semester ini. Minggu pertama dan minggu kedua ya saya akan saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis. Minggu kedua itu sifatnya refreshing terhadap metode-metode penelitian, terus kemudian metode pengambilan data dan lain sebagainya gitu ya. Minggu ketiga dan keempat itu fokus ke penyusunan dan pengumpulan draft bab 1. Lalu minggu kelima lagi-lagi refreshing tentang tinjauan pustaka. Mungkin saya menemukan tools lain untuk membantu tinjauan pustaka. Terus minggu ke-6 dan sampai ke-7 fokus ke pengumpulan perbaikan draft bab 1 dan pengumpulan draft bab 2. Minggu 8 sampai 9 kembali sesi diskusi dan refreshing seputar metode-metode penelitian. Minggu ke-10 11 bab 3. Lalu minggu ke-12 sampai 14 fokus ke responsi, asistensi, konsultasi, dan lain sebagainya. Semoga di minggu ke-15 dan ke-16 kita bisa melangsungkan sidang proposal. Semoga. Kenapa kok saya press waktunya? Karena anak-anak S1 itu lebih dari 100. They're gonna take up a lot of time and a lot of energy. Jadi makanya dari awal saya sudah plotting pembimbing dan lain sebagainya itu supaya proses proses penyusunan proposal ini bisa berlangsung secepatnya gitu. Minggu ke-15 sampai 16 idealnya begitu. Tapi ini masih tentatif gitu ya. Misalnya misalnya Anda merasakan Pak dari dari pengumpulan bab 1 ke pengumpulan bab 2 kayaknya kok mepet banget ya. Minggu kelima bisakah kita tiadakan, kita pakai untuk konsultasi? Monggo, nggak apa-apa. Jadi ini dinamis aja gitu loh. Kelas ini dinamis aja karena memang sebenarnya proses penyusunan proposal itu nggak per kelas lagi gitu kan ya. Misalnya seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam minggu-minggu yang akan datang terus kemudian Pak butuh diskusi sekelas. Ya udah nggak apa-apa, kita adakan kelas
mungkin sifatnya lebih kepada writing workshop atau apa gitu ya. Terus selain itu ITS punya yang namanya R2SEP kan, kalau nggak salah R2SEP. Mungkin ada yang sudah pernah ikut ini gitu, Researcher and Research Student Enrichment Program. Kalau belum ikut, saya sarankan untuk ikut, enroll, ikut apa namanya, ikut workshopnya ini untuk maba 2023 ini diwajibkan. Jadi dan itu akan muncul di SKPI. So tapi terlepas dari apakah wajib untuk Anda atau tidak, saya sangat-sangat menyarankan untuk ikut workshop-workshopnya yang diadakan oleh resep ini, RRSEP. Too many tabs, jadi lambat. Anyways, kembali ke ini aja dulu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Ya, boleh, boleh. Tapi itu tidak apa. Coba register ke seminar pasca itu nggak bisa karena energinya tidak ditemukan dalam database. Oke. Kemudian yang kedua, di pedoman tesisnya yang bagian sampel itu kan ada warna untuk sampel tesis berdasarkan fakultas. Terus saya cek sepertinya masih fakultas edisi kita maba 2019 Pak, alias FADP. FADP ya. Jadi itu mungkin yang kedua. Mungkin itu dulu Pak. Oke. Setahu saya sih panduan ini belum ada update-nya. Saya coba saya coba kata kusuk lagi gitu ya. Kalau soal hal teknis mengenai login dan lain sebagainya, saya aja deh, saya bypass ke Mas Rival aja sekalian gitu. Nanti Mas Rival itu sudah saya assign sebagai non-editing teacher di Classroom. Tapi nomornya beliau nanti juga akan saya sampaikan di di Classroom. Jadi kalau rekan-rekan ada yang kesulitan hal teknis seperti itu ya nanti tinggal disampaikan langsung ke beliau gitu. Oke, ada lagi? Yang jarak jauh mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya itu barusan sadar kalau selama ini saya itu selalu record, terus kemudian saya upload ke YouTube. Kenapa nggak dari dulu saya live aja di YouTube ya? Iya kan? Anyways, look, kalau mungkin belum ada pertanyaan saat ini gitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan seputar seputar proses penyusunan proposal ini, silakan disampaikan melalui grup kita, grup angkatan. Announcements ini nanti akan saya ganti menjadi forum supaya bisa menjadi diskusi dua arah. Ada informasi mengenai dua pembimbing. Apakah betul pembimbing ada dua? Pembimbing itu, yes, ada pembimbing utama dan ada co-pembimbing. Tapi apakah harus dua orang pembimbing? Tidak. Jika dibutuhkan, misalnya gini, kayak kemarin Bu Siti itu kan masih belum menjadi pembimbing karena status beliau belum lektor, gitu ya. Maka beliau bisa dijadikan co-pembimbing di topik-topik yang seputar transportasi misalnya. Tapi alhamdulillah status beliau sudah berubah, jadi that's not a problem. Co-pembimbing ini dibutuhkan menurut saya sih atas rekomendasi pembimbing utama aja. Jadi monggo silakan dikonsultasikan kira-kira apakah membutuhkan
co-pembimbing ini tadi. Tapi co-pembimbing itu juga ada persyaratannya. Ya, sayangnya co-pembimbing ini tidak bisa kita ambil dari prodi sarjana. Jadi kalau misalnya ada yang walaupun topiknya sesuai gitu ya, misalkan Pak Ilman atau siapa gitu yang dari dari S1, saya nggak bisa kita comot Bu Erli misalnya, saya nggak bisa kita comot ke prodi S2 ini karena masalah kualifikasi. Ya, tapi pembimbing dan co-pembimbing itu opsional, nggak harus ada. Gitu. Begitu Mas Rama. Oke, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya kembali menampilkan timetable dan QR code bagi yang belum mengisi presensi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi selamat datang kembali. It's good to see you all again dalam keadaan sehat walafiat. Honestly beberapa minggu terakhir ini karena cuacanya yang agak aneh gitu ya. Banyak banyak teman, saudara, bahkan anak-anak saya sendiri yang bergantian ambruk gitu. So it's good to see you all again here. Dan semoga semester ini berjalan dengan lancar, proposal bisa disusun dengan lancar tanpa ada gangguan apapun, dan Anda semua lanjut ke proses penyusunan tesis dan lulus tepat waktu. Amin. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas. Saya akan end meeting. Terima kasih atas kehadirannya. Buka belum?